Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Baik, Bu. Alhamdulillah kalau semuanya baik ya. Nah, hari ini Ibu senang sekali karena bisa berkumpul lagi bersama kalian di insya Allah pada kegiatan yang bermanfaat ini ya, meskipun masih melalui media Zoom. Nah, sebelum melanjutkan kegiatan kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Salwa, coba tolong Semuanya baca doa dalam hati mulai. Selesai. Alhamdulillah, terima kasih untuk Salwa yang telah memimpin doanya. Semoga doa-doa kita terkabul dan semoga kita mendapat kebaikan ya. Amin. Sekarang Ibu mau kalian mengisi daftar isi yang telah Ibu kirimkan di WhatsApp grup ya. Ya. Ya, Bu. Nah, seperti yang sudah Ibu beritahukan minggu lalu, hari ini tuh kita akan melakukan yang namanya bimbingan kelompok. Di sini ada yang tahu nggak bimbingan kelompok itu apa? Enggak, Ibu. Oh, enggak, Bu. Nggak tahu ya. Oke. Jadi biar Ibu jelaskan terlebih dahulu ya, supaya kalian juga nantinya mengerti jalan kegiatan kita kali ini. Oke, jadi bimbingan kelompok itu adalah proses bantuan kepada individu dalam suasana kelompok yang memanfaatkan dinamika kelompok yang anggotanya itu terdiri dari 8 sampai dengan 12 orang. Di sini dipimpin oleh pemimpin kelompok atau ibu sendiri, lalu ada anggota kelompok yaitu kalian. Nah, tujuan dari bimbingan kelompok ini sendiri adalah agar kalian nantinya mampu memahami apa sih yang dimaksud dari topik yang akan kita bahas nanti. Nah, kemudian agar kalian juga bisa mengidentifikasi bentuk-bentuk dari topik yang akan kita bahas nanti. Oh iya. Nah, sebelumnya juga ada beberapa hal yang harus kalian pahami dalam kegiatan kita hari ini, yaitu yang pertama, kalian harus senantiasa untuk aktif dalam kegiatan bimbingan kelompok. Lalu setiap informasi yang Ibu berikan atau yang kalian sampaikan itu bersifat rahasia, tidak boleh disampaikan kepada pihak luar kecuali atas kesepakatan kita bersama. Lalu yang ketiga, kalian harus terbuka dalam menyampaikan segala informasi. Segala informasi yang kalian ketahui harus kalian ungkapkan secara terbuka, tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Dan yang terakhir, Ibu harap juga kalian nanti dapat memberikan informasi ini dengan menjaga etika, baik itu etika ketika berbicara maupun etika dalam ketertiban di dalam Zoom ini. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau sudah jelas? Udah jelas, Ibu. Udah jelas, Bu. Oke. Sebelum kita
mulai ke kegiatannya, alangkah baiknya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari Ibu ya. Perkenalkan, nama Ibu Enda Septiani Nurbudia Yusuf, tinggal di Puncak, Cianjur, Jawa Barat. Hobi Ibu membaca, cita-cita menjadi dosen. Nah, sekarang Ibu ingin kalian satu persatu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Coba yang pertama, Salwa. Kenalkan, nama saya Salwa. Tinggal di Hanjawat. Hobi saya mendengarkan lagu. Cita-cita saya ingin menjadi desainer. Lalu coba Putri. Halo, nama saya Putri Andini. Tinggal di Puncak. Tinggal di Ibu sih Sarah. Kenapa Putri? Coba boleh diulangi namanya siapa? Nama Putri Andini. Ya. Tinggalnya di mana Putri? Di Puncak. Hobinya apa? Oke. Coba selanjutnya mungkin dari Putri sekian ya. Coba selanjutnya ada dari Intan. Coba Intan silahkan. Bagaimana Intan? Di sini ada Intan. Mana Intan ada? Coba mungkin selanjutnya Intannya terkendala sinyal ya. Coba Haifa, coba. Nama saya Haifa Syifa Fauzia. Saya tinggal di Pasir Kampung. Cita-cita saya menjadi seorang koki. Seorang apa? Koki, chef. Oke, selanjutnya Iftah, silahkan. Iftah, mohon maaf suaranya tidak terdengar. Nama saya Maria. Saya tinggal di Bekasi. Saya Oke, baik. Selanjutnya
Zahra, coba silahkan. Perkenalkan, nama saya Zahra Auliana, tinggal di Pasir Kampung. Cita-cita saya jadi bidan. Oke. Tadi Intan belum ya? Coba sekarang silahkan Intan. Intan. Oke, mungkin Intannya sedang kendala sinyal lagi. Sekarang coba Fahri, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahri Alamsyah, biasa dipanggil Alam. Rumah saya di Margonda. Cita-cita saya ingin jadi dosen. Hobi saya bernyanyi. Oke, bagus. Coba di sini ada yang belum memperkenalkan diri belum? Intan belum ya? Iya. Coba silakan Intan perkenalkan. Silahkan Intan. Perkenalkan diri Bunda. Oke, mungkin karena terkendala sinyal, kita lanjut aja kali ya. Nah, sebelumnya Ibu doakan terlebih dahulu ya, semoga cita-cita kalian dapat terwujud nantinya, amin. Nah, hari ini Ibu mengajak kalian melakukan bimbingan kelompok ini. Terdapat dua topik ya. Yang pertama itu topik tugas dan ada juga yang namanya topik bebas. Nah, di sini Ibu akan mengangkat topik tugas, yaitu tentang stop bullying. Nah, di sini apa teman-teman semua sudah siap mengikuti bimbingan kelompoknya? Siap. Ya, alhamdulillah. Oke, untuk selanjutnya apa ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu perihal tugas dan tanggung jawab selama bimbingan kelompok berlangsung? Tidak. Oke, berarti semuanya udah paham ya. Nah, tapi Ibu ingatkan kembali, nanti ketika teman-teman menyampaikan pendapat atau gagasan, kalian harus senantiasa menjaga etika berbicara. Jadi, ketika temannya sedang menyampaikan pendapat, tidak boleh disela. Kalian harus menunggu dulu angkat tangan atau raise hand, baru kalian boleh mengemukakan pendapat kalian. Kemudian jaga ketertiban juga ya. Nah, sekarang ada yang ingin menjelaskan dulu nggak sih apa itu bully? Coba
Siapa yang mau? Saya aja saya, Bu. Oke, boleh. Bullying adalah suatu perlakuan seseorang terhadap orang lain dengan termasuk tindakan kriminal atau kekerasan fisik. Oke, betul. Ada yang ingin menambahkan yang lain? Coba, ada yang mau? Bully adalah kekerasan yang dilakukan secara verbal, fisik, atau non-verbal. Oke, betul. Jadi Ibu jelaskan lagi ya bahwa bully itu adalah tindakan kekerasan yang dilakukan secara kontinu atau terus-menerus. Nah, ini tuh biasanya dilakukan secara verbal, fisik, ataupun non-verbal, psikis, atau ucapan ya. Nah, jadi bisa dikatakan bully itu adalah tindakan kekerasan. Biasanya pelaku bully itu memiliki latar belakang dia pernah menjadi korban bully, makanya dia menjadi seorang pembuli dengan dasar balas dendam gitu. Nah, oleh karena itu orang yang pernah menjadi korban bully itu kan emang berpotensi jadi pelaku bully. Makanya setiap ada orang yang dibully, kita harus secepatnya mencegah atau melawan bully itu. Nah, untuk membahas lebih lanjut tentang bully, gimana kalau kita main drama? Gimana? Setuju nggak? Setuju. Oke, di sini Ibu pilih ya perannya. Untuk naratornya Iftah, bagaimana, siap? Ya, Bu. Oke. Lalu di sini ada Haifa sebagai Angel. Bagaimana, Haifa? Iya, siap, Bu. Oke. Lalu ada Zahra sebagai Joli. Bagaimana? Siap, Bu. Oke. Lalu ada Intan sebagai Sarah. Ada nggak Intan? Intan kayaknya lagi ada kendala, Bu. Oke, berarti ada pemain tambahan ya. Iya. Lalu selanjutnya ada Jihan sebagai Putri sebagai Jihan. Bagaimana? Iya, Ibu. Lalu wali kelas Salwa ya. Iya, Bu. Lalu yang jadi pengamat terakhir ada Alam. Bagaimana? Siap, Bu. Intan gimana? Siap jadi Sarah? Ini udah muncul Intannya nih.
Intan? Siap jadi Sarah, Intan? Intan masih kendala jaringan atau bagaimana ya? Oke, kalau Intan gak bisa, yang menggantikannya mungkin jadi Oke, di sini ini Intan udah ini. Gimana Intan bisa jadi Sarah, Intan? Sepertinya Intannya nggak connect mic ya. Tunggu sebentar dulu ya. Kita tunggu Intan dulu. Oh, di sini Intannya keluar lagi ya. Berarti ya udah. Sekarang yang mengganti Intan ada Siti ya. Siti gimana Siti, siap? Siap, Bu. Oke. Kalau semuanya udah siap, sebentar. Yaudah, silahkan narator. Mulai ya, Bu. Angel, Iya. Juni, dan Sarah adalah 3 sekawan yang merupakan cewek-cewek hits sekolahnya. Mereka selalu mengganggu Jihan karena mereka merasa bahwa Jihan orang biasa saja dan tidak pantas bersekolah di tempat yang sama dengan mereka. Di suatu ketika setelah pulang sekolah, Jihan melewati 3 sekawan, namun 3 sekawan malah menahannya.
sih numpang? Ada si Cepu. Iya nih, buru-buru amat, nongkrong dulu kali. Enggak, aku mau pulang, mau belajar. Idih, sok banget belajar. Udah, mending ikut kita aja. Enggak deh, makasih. Emang dasarnya cupu sih, makanya diajak kau nggak mau. Padahal kita baik loh. Mau ajak lu gabung sama cewek-cewek hits kayak kita. Enggak deh. Kalau kita ajak dia, nanti kita gak hits lagi. Malah keikut cupu ntar. Iya, secara kan kita cantik, hits, gaul, nggak kayak dia. Gak boleh gitu tahu. Tapi emang kenyataan sih. Kok kalian jahat banget sih sama aku? Aku emangnya salah apa sama kalian? Lo gak salah apa-apa. Tapi lu tuh gak pantas ada di sekolahan. Hits kayak gini. Emangnya ini sekolahan? Emangnya ini sekolahan, Kak? Sebagian. Emangnya ini sekolahan kalian apa? Kok lu nyolot sih? Lu berani sama kita? Saat situasi semakin kacau, tiba-tiba datanglah wali kelas yang melerai mereka. Hehehe. Ada apa? Ada apa ini? Kenapa ribut-ribut? Gak ada apa-apa kok, Bu. Kita lagi bercanda aja. Ya, kita lagi bercanda. Bener kan, Jan? Bu, mereka mengatai saya. Mereka bilang saya nggak pantas di sekolah di sini. Dih, tukang ngadu. Benar begitu, Angel, Sarah, Jolie. Ya, kita bercandaan aja, Bu. Jihannya aja yang baper. Lain kali tidak boleh seperti itu. Karena itu sama saja dengan tindakan bully. Kalian tidak boleh menyakiti perasaan teman kalian, mengerti? Iya, Bu. Ya sudah, kalian minta maaf kepada Jihan sekarang. Jihan, maafin gue ya. Maafin gue juga ya. Iya, aku Ya, maafin. juga. Nah, begitu dong. Kalian kan berteman, jadi harus akur-akur. Akhirnya wali kelas meminta mereka pulang ke rumahnya masing-masing. Selesai, Bu. Bagus sekali, luar biasa. Ayo kita Ayo kita beri tepuk tangan. Kita beri tepuk tangan kepada para pemain. Nah sekarang
kalian kembali ke diri kalian masing-masing ya, kepribadian tadi saat di drama jangan sampai terbawa ke dunia nyata, oke? Oke. Oke, Bu. Nah, sekarang tugas dari tim pengamat ya. Ayo coba tim pengamat tolong sampaikan pendapat kalian. Alam, coba bagaimana? Baik, Bu. Untuk drama yang tadi disampaikan dari alurnya cukup menarik ya, Bu. Di mana penyampaian manfaat, terus penyampaian dari isi alurnya pun cukup pas, apalagi dengan tema yang saat ini bullying, ini juga sangat pas, di mana ada peran wali kelas, peran temannya, korban dan pelaku seperti itu. Nah, dari hasil yang tadi disampaikan wali kelas pun cukup bagus. Terus Ibu. Oke, bagus. Nah, sekarang Ibu ingin tanya, coba siapa pelaku bully di sini dan korban bully ini siapa coba? Pelaku bully di sini adalah Jolly, Sarah, dan Angel. Korbannya adalah Jihan. Iya, betul sekali, good job. Nah, jadi setelah drama ini menurut kalian nih dampak dari bully itu apa? Coba siapa yang mau mencoba mengungkapkan pendapat? Saya ingin Korban pendapat, Bu. Oke, silahkan Alam. Efek dari bully itu cukup banyak ya, Bu. Salah satunya korban akan menjadi tidak pede atau merasa insecure, terus kemudian juga menjadi tekanan mental apabila mental si korban itu tidak kuat. Terus juga korban juga dapat merasa adanya tekanan-tekanan dari si pelaku pembuli ya. Itu seperti itu, Bu. Oke, betul sekali. Nah, jadi Ibu tegaskan sekali lagi ya bahwa dari dampak dari bully ini tuh bisa saja sangat luar biasa bagi korban, bagi kesehatan mentalnya ia akan terganggu, terus juga akan menyebabkan pribadi dia menjadi orang yang antisosial atau lebih sering menyendiri gitu, menjauh dari sosialnya. Lalu dari sisi pelaku itu juga ada dampak negatifnya ya. Nah, dia bisa menjadi seseorang yang semakin semena-mena dan semakin bersikap kasar karena perilaku bullyingnya itu tidak dicegah. Nah, untuk memperkuat materi kita kali ini, Ibu akan memberikan materi tambahan kepada kalian semua ya. Ini isinya bisa dihitung nggak? Coba tolong operatornya, PowerPoint-nya bisa di-share nggak?
Oke, karena mungkin nggak bisa, biar ibu jelaskan aja tanpa PowerPoint ya. Nah, sedikit banyak mungkin kalian udah pernah mendengar mengenai bully ya, karena ini bukan hal yang asing lagi. Juga banyak cerita mengenai bully yang bisa kalian lihat, entah itu di media sosial, di televisi, atau di platform lain bisa kalian lihat. Nah, cuman ibu ingin ingin mempertegas lagi bahwa karena masalah bully ini tuh sangat urgent ya. Nah, jadi bully ini adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu atau sekelompok orang lebih kuat atau merasa dirinya lebih berkuasa daripada orang lain atau daripada korban bully itu. Nah, dengan tujuan untuk menyakiti dan biasanya dilakukan secara terus-menerus. Lalu bentuk-bentuk bullying itu ada beberapa macam. Yang pertama itu tuh yang ada bullying fisik, seperti mencekik, menendang, menampar, mencubit juga termasuk bullying fisik apabila si korbannya tidak menerima atau apabila si korbannya juga merasa ketakutan. Lalu yang kedua ada bullying verbal, seperti mengata-ngatai, contohnya, ih kamu jelek, kamu gendut, kamu hitam. Nah, itu tuh sama aja dengan membuli verbal. Mungkin banyak orang yang ngerasa nggak sadar dengan mereka ngomong kayak gitu, tapi itu juga termasuk bullying verbal. Lalu ada yang ketiga bullying relasional, yaitu seperti mengucilkan atau mengintimidasi, karena biasanya orang yang melakukan bullying secara relasional itu merasa senioritas atau merasa dia lebih segalanya dari korban bullying itu, makanya dia mengucilkan orang yang lebih rendah dari dia. Yang keempat ada cyberbullying. Nah, cyberbullying itu biasanya kalian banyak jumpai ya, seperti contohnya artis-artis itu banyak yang dibully lewat Instagram, Facebook, atau platform lain. Nah, dari cyberbullying itu sebenarnya dampaknya tuh bisa ke ranah hukum ya, karena kalau misalkan seperti artis merasa tidak terima atas hinaan dari orang atau bulian dari orang, dia kan bisa bisa melaporkan ke polisi, dan itu jejak digitalnya itu nggak akan hilang gitu. Makanya sangat berbahaya sekali melakukan cyberbullying karena bisa masuk ke ranah hukum. Lalu selanjutnya ada faktor penyebab terjadinya bullying. Yang pertama itu dari faktor keluarga. Nah, anak yang tumbuh dan berkembang di keluarga yang harmonis atau orang tuanya emosional dan kurangnya perhatian dari orang tua itu biasanya bisa menyebabkan anak itu bersikap menyimpang seperti bully ini, karena kan ya nggak ada yang merhatiin dia, makanya ya dia mau bertindak bully juga ya terserah dia, jadi lalu yang kedua ada faktor sekolah, seperti kurangnya pengawasan dari pihak sekolah, mengabaikan tindak bully, kurang ketegasan, minimnya pemberian konsekuensi dari pihak sekolah kepada pelaku bully juga berpengaruh sekali pada tindakan bully, karena kalau kan sekarang banyak bully itu kan di sekolah ya, jadi kalau misalkan ada yang ngebully terus di sekolahnya nggak ada tindakan apapun, ya dia akan tetap bebas untuk melakukan bullying karena ya nggak ada yang menegur. Lalu ada faktor lingkungan masyarakat, biasanya gara-gara dia tinggal di lingkungan yang acuh, jadi kalau ada masalah apa-apa ya lingkungannya ya udah terserah, kalau kasarnya ya lu gua gitu. Lalu yang terakhir ada faktor teman sebaya, karena
enggak semua teman itu memberikan dampak, enggak semua teman itu memberikan pengaruh positif, tapi ada juga teman yang memberikan pengaruh negatif dengan cara melakukan hal-hal yang tidak baik seperti bullying. Karena kan seperti kata pepatah, apabila kita berteman dengan tukang yang penjual minyak wangi, maka ya kita juga akan ikut wangi. Nah, sama seperti ini, kalau misalkan temennya kurang baik, ya kalau misalnya nggak kuat, maka ya kita juga akan ikut menjadi negatif gitu. Lalu ada faktor media, terpengaruh dari konten di media sosial. Biasanya kan bullying itu terjadi pada remaja, ya, dimana remaja itu tuh waktunya mencari jati diri. Nah, pada proses ketika dia mencari jati diri, terus dia melihat konten-konten di media sosial, nah itu dia akan mengikuti apa yang ada di media sosial, karena yaitu dia sedang mencari jati dirinya. Lalu yang keempat ada faktor kepribadian, di mana biasanya orang yang suka membuli itu memiliki kepribadian yang suka membeda-bedakan. Jadi dia hanya ingin berteman dengan orang yang setara dengan dia, orang yang dia rasa kurang sepadan sama dia, ya dia jauhi atau dia kucilkan. Lalu ada faktor budaya, karena kriminalitas yang tinggi di Indonesia itu seolah sudah menjadi budaya, makanya orang juga mau melakukan bully ya ngerasa itu hal biasa, karena kriminalitas di Indonesia kan udah banyak, seperti halnya itu mencuri, membunuh, itu kan udah banyak ya. Jadi mereka mikir ya membunuh aja itu nggak apa-apa, hukumannya aja nggak seberat itu, ya apalagi bully yang nggak ada apa-apanya gitu. Lalu ada dampak negatif dari bully. Yang pertama itu bagi korban. Nah, bagi korban yang mengalami bully itu, yang pertama akan mengalami gangguan dalam kesehatan mental, karena mental dia nggak kuat, terus dia mendapatkan tekanan secara terus menerus, ya otomatis mental dia akan terganggu. Lalu ada keinginan untuk mengakhiri hidup. Setiap orang yang mengalami tekanan yang dirasa begitu berat pasti akan ada pikiran untuk mengakhiri hidup. Entah dengan cara apapun itu, pasti ada saja pikiran untuk mengakhiri hidup. Lalu ada merasa tidak berharga. Dia merasa tidak berharga karena orang-orang yang membuli itu kan karena orang-orang yang membuli dia kan menghina dia, baik itu menghina fisik atau apapun itu, ya jadinya dia merasa bahwa dirinya itu tidak berharga. Lalu ada mengalami kesulitan dalam memahami jati diri. Seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya seorang remaja itu kan waktunya untuk mencari jati diri. Apabila dia mengalami bully pada proses dia mencari jati diri, dia akan mendapatkan hambatan ketika dia mencari jati dirinya. Lalu yang terakhir ada menarik diri dari kehidupan sosial, karena dia merasa takut untuk dibully lagi dan mungkin dia merasa trauma, makanya dia akan mengalami yang namanya antisosial. Nah, selanjutnya ada dampak negatif bagi pelaku bully. Jadi enggak hanya korban bully aja yang mendapatkan dampak, tapi bagi pelaku juga. Nah, yang pertama itu menyalahgunakan alkohol dan obat terlarang. Kenapa ini berhubungan sama bully? Karena bully aja tuh maksudnya enggak
nggak ada yang negor dia, ya apalagi ini alkohol sama obat terlarang itu kan untuk dia lakukan kepada dirinya sendiri, bukan kepada orang. Dia ngelakuin kejahatan sama orang aja nggak ditegur, apalagi ngelakuin untuk diri sendiri. Nah, dia biasanya berpikir seperti itu. Lalu yang kedua ada sering berkelahi. Biasanya orang yang suka membuli itu kan temperamental atau emosinya tidak stabil, makanya dia sering berkelahi. Melakukan seks di usia dini, lalu ada potensi jadi kriminal karena masa kecilnya aja dia udah jadi bully, apalagi udah besar itu berpotensi jadi kriminal. Lalu ada kasar terhadap pasangan. Nah, selanjutnya ada cara mencegah bully. Yang pertama itu jangan sendirian, terutama di tempat sepi. Entah kalian mau kemanapun itu, apalagi untuk perempuan ya diharapkan untuk nggak sendiri karena rawan banget ya, bahaya. Lalu yang kedua, jangan dekat-dekat dengan pelaku bullying. Kalau udah tahu siapa yang suka ngebully, ya jauh-jauh dari dia, jangan cari perkara, jangan cari gara-gara sama dia. Lalu yang terakhir, kenali dan perhatikan perilaku bully. Nah, seperti yang di awal saya katakan bahwa bully itu kan ada beberapa, ada verbal, non-verbal, ada relasional, lalu ada cyberbully. Nah, kalau kalian merasa teman kalian ada yang melakukan salah satunya dari itu, coba langsung laporkan ke wali kelas atau guru BK supaya ditindaklanjuti dan tidak akan menimbulkan dampak-dampak buruk. Lalu di sini ada cara melawan bully. Yang pertama itu jangan terpancing emosi. Kenapa? Karena biasanya orang yang bully itu tuh ketika dilawan dia malah seneng karena dia jadi ada bahan untuk membalas. Jadi gak usah terpancing emosi. Lalu yang kedua, caranya adalah tenang saat ada yang mengganggu. Jadi kalau diganggu ya udah diem aja, abaikan aja. Tapi kalau misalkan udah keterlaluan banget ya kalian nggak boleh diem aja, langsung aja laporin sama guru atau guru BK atau siapapun. Lalu yang ketiga, ketika kalian melihat ada korban bully, tolong dia dan laporkan pelaku, jangan hanya jadi penonton aja. Jadi kalau misalkan ada yang dibully karena kalian takut dibully juga, kalian ini nggak boleh seperti itu. Jadi langsung aja laporkan ke guru BK atau ke wali kelas. Yang keempat, percaya diri. Kalau misalkan kalian udah percaya diri, nggak akan ada yang bully. Nah, sampai situ udah paham belum dengan materi bully? Sudah, Bu. Oke. Kalau udah paham, Ibu simpulkan ya supaya lebih gampang dipahami lagi. Nah, jadi kesimpulannya adalah bully adalah tindak kekerasan yang dilakukan secara terus-menerus, baik fisik maupun non-fisik atau fisik. Nah, bullying itu adalah termasuk tindakan kekerasan. Perilaku bully ini seringkali memiliki latar belakang pernah menjadi korban bully sehingga dia menjadi pelaku bully. Nah, karena orang yang pernah menjadi korban bully itu berpotensi untuk menjadi seorang pelaku bully. Jadi kita harus cepatnya mencegah dan melawan bully. Nah, kemudian bentuk dari ada bully verbal, relasional, dan cyberbullying. Di mana hal ini terjadi sehingga apabila ini terjadi, kita harus mencegahnya dengan cara melaporkan kepada guru BK. Jadi
Jadi setiap kali kalian melihat keganjalan dari teman-teman kalian, entah itu teman kalian membulinya hanya dengan mencibir, itu juga kalian boleh tegur. Nah, dan lagi ibu ingin menginformasikan bahwasanya kita bisa melakukan pencegahan kepada bullying ini tuh enggak hanya kepada guru BK, kepada itu aja, tapi kalian juga harus bilang kepada orang tua supaya nantinya kalau kalian nggak berani bilang kepada siapa, nanti orang tua yang akan membantu kalian keluar dari masalah ini. Nah, berhubung waktu kita juga udah hampir habis, Ibu sekarang ingin meminta kalian mengenai pesan dan pesan. Coba siapa yang mau? Coba Salwa, silakan. Kesan dari saya adalah saya merasa senang mengikuti kegiatan bimbingan konseling ini. Lalu saya juga mendapatkan banyak manfaat dari kegiatan ini. Pesan saya kepada teman-teman, apabila melihat bully, jangan hanya ditonton, tapi laporkan kepada guru BK. Oke, terima kasih Salwa atas kesan dan pesannya. Nah, berhubung waktu kita juga sudah habis, Ibu ingin kalian berkomitmen terlebih dahulu kepada Ibu bahwasanya jika kalian melihat atau menjadi korban bully, kalian tidak boleh diam saja, laporkan hal tersebut. Kalian siap? Siap. Baik, alhamdulillah. Karena waktu juga udah habis ya, sekarang Ibu mau dipimpin doa penutup oleh Salwa lagi, silakan. Teman-teman, ayo berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Salwa dan terima kasih juga kepada kalian telah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok kali ini. Terima kasih atas waktunya. Kalau kemana-mana jangan lupa protokol kesehatan. See you next time dan terima kasih.